Hai, saya Tristan dan di sini sudah ada line up terbaru dari TV Shop berukuran 32 inch dengan tipe 2T C32 GH3000. Pada video kali ini saya akan review TV ini dari segi desain, build quality, kualitas gambar, kualitas suara, dan smart feature. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe channel Elektro supaya kalian dapat informasi terupdate tentang elektronik saat ini. Untuk harga termurah dari TV ini, kalian bisa cek di link deskripsi. Oke, yang pertama saya akan bahas desain pada TV Sub 32GH3000 ini. Untuk desainnya dia sudah menggunakan desain bezel-less atau menggunakan frame yang cukup tipis ya di bagian atas, kiri, dan kanan. Kemudian untuk material framenya ini dia menggunakan material metal dengan warna hitam. Kemudian di frame bagian bawah ini juga cukup minimalis menggunakan warna hitam glossy, dan untuk materialnya menggunakan material polikarbonat. Di bagian frame tengahnya ini, bagian bawah ini dia terdapat logo Sharp dan juga terdapat ada sensor remote control untuk ini ya, infrared, dan di bagian bawahnya lagi terdapat satu tombol manual untuk semua fungsi. Untuk ketebalan dari TV ini, dimensinya ketebalannya ini menggunakan ketebalan 7 cm untuk ketebalan maksimal dan 3 cm untuk ketebalan paling tipisnya. Kemudian untuk dudukan TV-nya ini menggunakan dudukan two post stand kiri dan kanan. Nah, untuk materialnya sendiri dia menggunakan material plastik atau polikarbonat, dan untuk warnanya menggunakan warna hitam glossy. Kemudian kita beralih ke bagian belakang. Untuk tampilan bagian belakangnya, tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi di bagian belakang ini terdapat motif ya. Motifnya ini kayak jaring laba-laba gitu ya. Terus juga untuk dari material bahannya sendiri, untuk bagian back covernya ini atau bagian belakang ini menggunakan polikarbonat. Terus untuk di bagian tengahnya ini terdapat VESA bracket. Ini ukurannya 10 x 20 cm ya teman-teman. Terus untuk VESA bracketnya ini dia lebih timbul ya. Jadi kalau untuk yang TV-TV biasa itu dia nggak ada ininya nih, nggak ada kayak dudukan buat bautnya nih. Di sini dia sudah terpasang dudukan lebih tinggi untuk bautnya. Kemudian di bagian bawahnya ini terdapat mesinnya nih. Terus ada lubang VESA untuk ventilasi ya. Ini lubang untuk ventilasinya. Jadi biar untuk mengeluarkan hawa panas. Terus di sebelah kanan ini nih terdapat kabel power. Terus di tengah ini ada label dari subnya. Di sini juga tercantum untuk konsumsi daya dari TV ini yaitu 60 watt. Kemudian ada port ya di sini ya. Ini port AVRCA. Kemudian untuk port-port input lainnya dia berada di bagian samping ya, di sebelah sini. Jadi untuk port inputnya ini dia sudah terdapat port audio optikal, terus ada port audio input aux ya, 3,5 mm. Kemudian ada port HDMI 1, ada HDMI 2, sudah support IARC. Terus ada port antena UHF VHF, kemudian ada port LAN, dan ada port 2 USB 2.0. Untuk portnya sendiri ini termasuk lengkap ya, jadi sudah ada port yang analog dan juga ada port digitalnya. Kemudian untuk desain remote-nya sendiri di sub seri GH ini sudah lebih minimalis ya dan lebih compact dibandingkan dengan desain TV sub yang seri sebelumnya yang masih melengkung. Jadi di sini dia desainnya lebih minimalis dan sudah nggak banyak lagi tombol. Untuk tombol-tombol numbrik itu sudah nggak ada. Hanya ada beberapa tombol untuk yang lebih fungsional dan ada beberapa tombol untuk aplikasi cepat seperti Netflix, Prime Video, dan YouTube. Remote ini juga dia sudah support dengan Voice Assistant menggunakan Google Assistant, dan remote ini juga sudah support dengan Bluetooth. Sub GH3000 ini dia sudah menggunakan operasi sistem Google TV ya. Untuk versi dari Google TV-nya ini dia untuk versinya menggunakan Android 11. Di sini kita bisa lihat. Nah, ini dia. Untuk versi operasi sistemnya itu Android versi 11. Kemudian untuk penyimpanannya sendiri dia memiliki penyimpanan totalnya 4,3 GB ya. Terus dia akan termakan sistem ya. Jadi tersedia itu 1,1 GB yang kalian bisa tambah aplikasi lain atau download aplikasi lain. Untuk user interface-nya sama seperti Google TV lainnya tampilannya.
Terus kalau dari kecepatan user interface-nya ini cukup cepat ya teman-teman. Ini cukup cepat untuk kelas di 32 inch. Ini untuk motionnya sih ini masih kaku ya, jadi nggak smooth sih. Jadi motionnya ini masih kaku, tapi cukup cepat untuk pergerakannya. Untuk booting aplikasinya ini kita coba ya. Jadi seberapa cepat dia dapat membuka aplikasi. Sini aku akan coba booting aplikasi standar ya. Kita coba Netflix juga. Oke, lumayan lancar ya. Kita coba aplikasi yang lain. Ini untuk booting aplikasinya juga cukup bagus ya. Jadi kita buka ini dia langsung respon, langsung kebuka untuk aplikasinya. Ini di kelas 32 inch Google TV ini cukup cepat di booting aplikasi. Ini kemudian saya akan tes dari responsif si Google Voice-nya ya. Bagaimana cuaca besok? Saat ini suhu di Mertoyudan 26 derajat disertai hujan. Hari ini akan hujan lokal dengan suhu tertinggi 27 derajat dan terendah 21 derajat. Respon ya, dia bisa respon dari Google Voice-nya. Berita terbaru. Untuk Google Voice-nya juga ini fungsi ya dan cukup responsif ya. Agak delay sedikit sih, tapi ya masih oke di kelas 32 inch juga. Kemudian untuk settingan dari si Google TV SysApp ini sama seperti umumnya ya. Jadi di sini dia terdapat untuk aplikasi yang bisa kita download. Nah, ini aplikasi yang sudah kita download. Terus di sini untuk menelusuri aplikasi apa aja yang bisa kita download. Jadi ini semacam Play Store-nya ya teman-teman. Terus kemudian ada kategori aplikasi yang bisa kita download seperti ada aplikasi hiburan, musik, audio dan lain-lain. Dan di sini ada beberapa aplikasi yang sudah terrekomendasi untuk kalian. Untuk Google TV ini juga kalian bisa download game ya. Jadi kalau kalian buat game-game standar, nah ini bisa kita mainkan nih seperti ini. Kalau untuk nilai dari Google TV ini sih dari user interface untuk kecepatannya ini cukup bagus. Terus juga cukup responsif juga, untuk booting aplikasinya juga cukup cepat dan voice asistennya juga ini cukup responsif. Nah, untuk kelas 32 inch untuk smart feature dari TV ini cukup bagus ya teman-teman. Shot tipe GH3000 ini dia menggunakan resolusi HD dengan resolusi 1280 x 720 pixel. Tapi untuk seri terbaru ini dia dapat mengupscale atau dapat menerima format video dengan resolusi 1920 x 1080 atau Full HD ya. Jadi kalau kalian punya video beresolusi Full HD, di sini juga bisa kalian putar ya di TV SysApp GH3000 ini. Untuk teknologi warnanya sendiri dia juga sudah support HDR. Jadi kalau ada video HDR dia akan langsung otomatis aktif di filmnya ya atau di gambarnya. Kemudian untuk settingan gambarnya sendiri dia punya 7 settingan gambar. Kalian bisa pilih nih menyesuaikan dengan kebutuhan. Di sini ada pengguna, ada standar, ada olahraga, jernih, film, game dan hemat energi. Nah, sekarang saya akan tes nih kualitas gambar dari SysApp GH3000 ini. Kita mulai dari tes RGB ya teman-teman. Oke, di tes RGB ini saya akan kasih TV ini di mode standar ya. Jadi nggak ada yang kita tambahin untuk kualitas warnanya atau kita kurangin untuk kualitas warnanya. Jadi ini settingan dari pabriknya. Seperti ini kita ganti ke mode standar. Ini kita pakai mode standar ya. Untuk RGB pertama ini di warna white color ya, dari gradasi warna putih sampai dengan gradasi warna hitam. Nah, di sini sih untuk gradasi warnanya di warna putih ini nih cukup baik ya. Jadi nggak ada gradasi warna yang putus atau hilang.
dari warna putih sampai warna gelap. Kemudian kita lanjut ke gradasi warna merah. Nah, untuk gradasi warna merah ini, nah ini kita perhatikan ya, ini banyak warna yang hilang ya. Kurang lebihnya ada 2 kotak warna yang gradasi warna yang hilang. Jadi di bagian area sini ini hilang ya untuk gradasi warnanya ya. Tapi mulai dari sini ini mulai tampil untuk gradasi warnanya. Kemudian kita lanjut ke gradasi warna hijau. Untuk gradasi warna hijau ini sedikit lebih baik ya dibandingkan warna merahnya ya. Di sini dia hanya 1 kotak warna yang hilang di area pojok sini. Tapi untuk mulai dari sini ini gradasi warnanya mulai kelihatan ya. Jadi di warna hijau ini masih cukup baik dibandingkan dengan warna merahnya. Kemudian kita ke gradasi warna biru. Nah, ini gradasi warna birunya ini hampir sama seperti warna merah ya. Jadi banyak kotak warna yang hilang. Ini ada 3 kotak warna yang hilang. Nah, ini tapi mulai dari sini dia mulai kelihatan gradasi warna merah, warna birunya ya. Untuk gradasi warna di 32 inch ini ya standar lah ya. Untuk ukuran 32 inch dia nggak bisa menampilkan warna sebaik TV-TV yang memiliki teknologi HDR seperti Dolby Vision dan lain-lain. Jadi di 32 inch ini dia standar ya untuk gradasi warnanya. Kemudian saya akan tes refresh rate-nya ya teman-teman. Nah, untuk tes refresh rate ini saya akan pakai dengan 60 fps ya, video ber-refresh rate 60 Hz atau 60 fps. Nah, bisa kita perhatikan di TV ini di refresh rate 60 fps atau 60 Hz. Ini tiringnya kelihatan jelas banget ya. Nah, ini seperti ini nih. Nah, ini getar. Jadi ketika dia dikasih video dengan 60 fps ini getarnya berasa banget. Jadi kemungkinan sih ini kalau untuk resolusi atau untuk refresh rate-nya ini kurang dari 60 fps. Di tes black level ini saya akan kasih video dengan bertema gelap ya, tapi dia sudah mendukung HDR. Jadi biasanya HDR-nya akan aktif ini. Nah, ini sih kalau kita perhatikan sih masih cukup baik ya. Jadi di detail-detail gambarnya walaupun di gelap ini masih terlihat ya, masih cukup terlihat lah. Ini seperti ini. Ini detailnya masih kelihatan sedikit ya. Jadi ya cukup umum, cukup worth it lah kalau buat 32 inch dengan black level seperti ini nih masih bagus. Sekarang saya akan tes video dengan resolusi Full HD ya. Jadi TV ini kan dia resolusinya HD aja, tapi dia dapat memutar video sampai dengan Full HD atau 1920 x 1080. Nah, di sini kita bisa lihat untuk resolusinya TV video ini dia bisa sampai ke 1080 pixel di resolusi 1080 pixel HDR ya. Kemudian untuk tes view angle saya akan ambil gambar ini dari posisi kiri ke kanan atau sebaliknya ya, sebanyak 30 derajat. Jadi untuk view angle dari TV ini masih cukup oke ya, walaupun di 30 derajat ini banyak yang gradasi warna penurunan, tapi menurut saya untuk 32 inch ini masih cukup baik ya di kelas 32 inch ini. Oke, tadi kita sudah bahas desain, smart picture, picture quality. Sekarang kita akan bahas sound atau kualitas suara dari TV Sharp 32GH3000 ini. Nah, untuk Sharp 32GH3000 ini dia menggunakan 2 channel speaker ya. Jadi punya speaker kiri dan kanan. Ini adanya di bagian bawah ini ya. Kemudian untuk RMS-nya sendiri dia 10+10 ya. Jadi setiap speakernya ini dia punya 10 watt RMS. Untuk teknologinya dia sudah support dengan Dolby Digital. Terus juga untuk teknologi suaranya ini dia punya 7 pilihan suara ya, 7 mode suara. Jadi kalian bisa pilih di sini ada user, ada standar, vivid, sport, movies, musik dan news. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan
kalian pas menonton ya. Nah, sekarang saya akan tes untuk kualitas speaker dari TV ini. Oke, untuk kualitas speaker dari 32GH3000 ini menurut saya di kelas 32 inch ini masih cukup bagus ya. Speakernya juga dia stereonya aktif kiri kanan, kemudian untuk power RMS nya juga untuk ukuran ini cukup ya. Cuman angkatan awal sih biasanya dia di volume 1 sampai volume 30. Ini dia belum berasa nih untuk volumenya. Dia akan berasa di volume 40 ke atas. Cuman mungkin karena di sini suasananya store atau toko, mungkin kalau di rumah nggak sampai di volume 30. Mungkin di volume 20 aja dia sudah mulai berasa untuk speaker dari Sharp 32GH3000 ini. Secara keseluruhan TV Sharp 32GH3000 ini masih cukup worth it untuk kalian jadi bahan pertimbangan memilih TV 32 inch ya. Walaupun tadi ada beberapa warna yang hilang, tapi untuk kelas 32 inch ini sih ya masih cukup umum karena harganya sendiri sih dia nggak terlalu tinggi ya, di 2 jutaan kalian sudah dapetin spesifikasi yang cukup baik menurut saya. Nah, untuk harga termurah dari TV ini kalian bisa cek di link deskripsi ya. Dan seperti itulah video review dari TV Sharp 32GH3000. Semoga kalian mendapatkan informasi dan video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan jika kalian suka dengan video ini kalian bisa like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.